Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita kembali bermuajahah. Semoga Allah senantiasa memberikan penjagaan terbaik buat kita semuanya. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga, para sahabat, semoga kepada para umatnya yang senantiasa istiqamah. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akan melanjutkan bagian yang terkait dengan surat Al-Baqarah. Saya ingatkan kembali teman-teman sekalian bahwa di dalam surat Al-Baqarah ini ada beberapa kandungan yang terkait. Secara umum kita baru saja membahas tentang kisah yang terkait dengan Bani Israel. InsyaAllah kita akan memasuki pada bagian yang terkait dengan Nabi Ibrahim, ya. Pada ayat yang ke-124 sampai 152. Pagi ini kita akan membahas ayat 124 sampai 126. Saya bacakan ayatnya teman-teman sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdidh dhalimin. Wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. وَأَعْهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Pada ayat 124 Allah menyatakan, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Pada 125 Allah mengatakan, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah maqam Ibrahim atau tempat di mana Ibrahim membangun Ka'bah itu sebagai tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, dan orang-orang yang ruku, juga yang sujud. Terakhir 126 mengatakan, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah negeri yang aman, dan berilah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat.
Dialah Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir akan aku beri kesenangan, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan, sementara kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin rahimakumullah. Jadi ringkasnya, ayat ke-124 ini adalah berbicara tentang kisah Ibrahim yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai perintah dan larangan yang berhasil dia tunaikan atau beliau tunaikan, sehingga beliau mendapatkan balasan sebagai imam atau teladan bagi seluruh umat manusia. Ayat 125 intinya adalah tentang penetapan Ka'bah sebagai pusat ibadah dari tempat yang aman bagi umat manusia, serta perintah untuk memuliakan maqam Ibrahim, yaitu tempat di mana Ibrahim berdiri untuk membangun Ka'bah. Yang terakhir 126 bicara tentang doa Ibrahim yang meminta keamanan dan kemakmuran bagi kota Mekkah. Ya, kita baca tafsirnya ya sekarang. Pada 124 Allah mengatakan wadhkur, ya, dan ingatlah idzabtala ikhtabara, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu ikhtabara. Ibtala diartikan ikhtabara, artinya menguji Ibrahim. Rabbuhu bi kalimatin ay bi awamirin wa nawahu kallafahu biha. Ya, Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim, ya, pada ayat disebutkan rabbuhu bi kalimatin, ini artinya bi awamirihi. Ya, yang maksud dengan kalimat di sini adalah Allah menguji Ibrahim dengan perintah, dengan larangan, dengan apa yang dibebankan kepada dia, ya, seperti itu. Disebutkan qila hiya manasikul hajj. Di antara perintahnya adalah, ya, perintah manasik hajj. Jadi ada yang terkait dengan manasik haji. Wa qilal madmadah, berkaitan dengan, ya, berkumur istinshaq, ini berkait dengan masalah wudu. Wa qasus syarib wa farqis syar wa qalmil adfar wa naftil ibt wa hilqil anah wal khitan, sampai tentang masalah syariat khitan itu, ya. Syariat khitan itu berawal dari Ibrahim. Di usia yang cukup tua beliau mendapatkan perintah itu. Dan perintah sunnah-sunnah yang lain, ya, seperti mencabut ketiak, ya, kemudian membersihkan kuku-kuku kita, memotong pendek, ya, kumis, ya. Misalkan kemudian tentang istinja, fa atammahunna adahunna tammatan. Nah, kemudian Ibrahim melaksanakan semua perintah itu, ya. Perintah itu dilaksanakan oleh Ibrahim, larangan itu dilaksanakan oleh Ibrahim. Qala, nah, Allah berkata, inni ja'iluka lin-nasi imama, sampai karena Ibrahim melaksanakan setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atau melaksanakan setiap larangan-larangan yang dilarang sama Allah, kemudian dia enggak melaksanakan larangan itu, maka kemudian kata Allah, inni ja'iluka lin-nasi imama, engkau aku jadikan pemimpin bagi manusia, qudwatan fid din. Ya, jadi syariat ini yang sekarang kita laksanakan, teman-teman sekalian, ya, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak secara historis atau secara historikal itu terkait dengan syariat yang pernah diwajibkan Allah kepada Ibrahim. Salah satunya yang paling kelihatan itu adalah dua hal, misalkan yang kita mungkin sangat mengingatnya. Yang pertama adalah syariat haji, ya, dari mulai proses pembangunan Ka'bah itu sendiri,
Kemudian adalah masalah kurban, ya, masalah kurban itu terkait dengan Ibrahim. Saat Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk, ya, menyembelih Ismail. Itu, ya. Nah, kemampuan Ibrahim alaihissalam untuk menerima apapun yang terkait dengan ujian-ujian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala atau perintah-perintah itu, ya, maka kemudian Ibrahim dijadikan sebagai pemimpin, sebagai qudwah. Ini kan kalau kita lihat secara nasab, ya, itu dari Yakub, kemudian muncul Ismail, kemudian muncul ke bawahnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi klan besar ataupun risalah yang sekarang diikuti oleh banyak, ya, oleh kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu secara silsilah adalah dari Nabi Yuna atau Khalilullah Ibrahim alaihi salam, ya, seperti itu. Kemudian qala wa min dzurriyyati, ya, bahkan bukan cuma Ibrahim alaihissalam, teman-teman sekalian, yang menjadi pemimpin bagi umat ini misalkan, atau bagi manusia, sampai auladi ij'al a'immatan, ya. Kata Ibrahim, anak-anakku, turunan-turunanku, maka jadikanlah dia sebagai pemimpin. Makanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah pemimpin. Ada satu doa, teman-teman sekalian, ya, di antara doa yang disampaikan, dan ini sering dihubungkan dengan doa Ibrahim, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jadi doa yang terkait dengan pemimpin umat ini itu dihubungkan dengan doa tersebut, di mana Ibrahim alaihissalam, ya, atau kita semuanya ini, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa saja dengan kemampuan kita, ya, kuat, atau kemampuan kita bersabar, kemampuan kita, ya, menjalani ataupun apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, itu membuat kita menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Karena Allah mengatakan qala la yanalu, ya, qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Terkait dengan imamah ini atau kepemimpinan ini enggak akan pernah diwariskan, kata Allah. Allah berjanji warisan kepemimpinan ini enggak akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Az-zalimun diartikan al-kafirin, minhum dalla ala annahu yanal ghairul zalim. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepemimpinan ini kepada orang-orang yang zalim. Ya, kembali kepada doa yang tadi dibacakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi menjadi imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Teman-teman sekalian, pada ayat ini, ya, ketika Allah mengatakan idzabtala, ya, Allah uji kepada Ibrahim. Sekarang pertanyaannya gini, apa ujian terbesar yang dihadapi oleh Ibrahim menurut teman-teman sekalian? Ya, Ibrahim pernah mau dibakar misalkan, ya. Ibrahim pernah disuruh nyembelih anaknya misalkan. Ibrahim sudah punya anak, kemudian anaknya malah disuruh ditinggal oleh Allah, ya. Hajar, kemudian Ismail ditinggal di dekat dengan Ka'bah, ditinggal itu. Apa kira-kira ujian yang paling besar? Umatnya juga ada yang tidak ikut semuanya dengan beliau, ya. Kemudian bahkan orang tuanya, ayahnya juga tidak ikut beliau. Ya, kira-kira apa ujian yang paling besar menurut kita? Apa? Tadi malam saya tanya istri saya, kira-kira apa ujian terbesar yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam?
Ujian terbesar yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam itu adalah ujian ketika Ibrahim sekitar 80 tahun menunggu lahirnya seorang anak yang bernama Ismail. Ya. Kemudian ketika anaknya sudah terlahir, di usia Ismail itu sekitar, ya di dalam Al-Quran disebutnya falamma balagha ma'ahu sa'yu. Jadi Ismail itu sudah bisa diajak kerjasama lah, diajak kerja bareng lah, bisa dia sudah bisa melakukan sesuatu lah, ya. Sekitar usia remaja seperti itu. Sama Allah Subhanahu wa taala apa? Diperintahkan untuk disembelih. Ini ujian terbesar sebenarnya. Fase di mana setiap orang tua yang menikah sekian lama kemudian ya tidak punya anak dan Allah kasih, setelah dikasih sama Allah suruh disembelih. Itu kan fase terberat sebenarnya, fase yang paling sulit. Ya, sekarang kalau kita tanya, fase terberat kita adalah ketika kita nyari uang sudah sebanyak-banyaknya, ada orang sampai bangun rumah habis 1 M, tiba-tiba kebakaran. Berat nggak itu buat dia? Lagi bucin-bucinnya sama istri, dipanggil sama Allah meninggal duluan. Kira-kira berat nggak kita itu? Fase itu berat tidak? Saya kira secara manusiawi orang akan mengatakan berat. Sebenarnya pada koridor Allah Subhanahu wa taala sendiri sebenarnya, ya pada koridor Allah yang menciptakan. Logikanya kan begitu, Allah yang menciptakan tapi Allah yang nyuruh bunuh. Logikanya kan begitu. Allah nyiptain tapi Allah nyuruh bunuh. Tapi disitulah letak tauhidnya teman-teman. Letak tauhidnya di situ. Ya, apapun yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun Allah memintanya, ya harta yang Allah miliki, kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Semua yang Allah berikan kepada kita ini semuanya titipan yang bisa saja Allah mengambilnya kapanpun waktu yang Allah inginkan. Ya. Maka ketika itu Ibrahim berkata kan kepada Ismail kan. Ya. Ini ada 2 peristiwa. Satu ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya itu. Itu peristiwa yang pertama misalkan. Kemudian Ibrahim ketika menyampaikan kepada anaknya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Aku melihat engkau di dalam mimpiku, engkau disuruh disembelih. Bagaimana menurut engkau wahai Ismail? Itu kan anak sudah bisa diajak dialog kan, usia-usia remaja, diajak ngobrol. Orang anak saya yang paling kecil aja misalkan, Bunda mau ke Korea, gimana menurut kamu? Itu aja udah bisa diajak dialog kan gitu. Yang sifatnya bukan sesuatu yang membuat dia harus bersedih gitu kan, secara cukup besar gitu ya. Kalau disuruh menyembelih kan tuh kan kesedihannya luar biasa, kaget lah ya kan, kamu disuruh sembelih loh. Saya mau disembelih, kira-kira begitu. Anak saya ketika bilang kamu mau ditinggal sama Bunda ke Korea, jawabannya anak sekecil itu jawabannya begini, gak apa-apa, aku kan udah besar tuh. Anak segede gitu aja ngomongnya begitu. Dan kehebatan Ismail ketika dia mendapatkan perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya Ismail jawabnya bagaimana? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, ya kalau ini memang perintah Allah, ya lakukan saja. Tuh, anak segede gitu ngomongnya begitu, kan luar biasa. Ya, kita kalau nyuruh anak kita, ente mau disembelih, bapak duluan lah gitu. Masa saya? Gitu kan kita pasti. Bapak duluan lah yang mati, masa saya duluan yang mati, kan begitu. Gak siap dia. Tapi anaknya malah jawab, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, satajiduni insyaallah
Tuh, bahkan Ismail mengatakan engkau akan dapati aku sebagai anak yang bersabar. Tuh, ini yang saya ingin mengatakan bagi teman-teman. Kesolehan Ibrahim itu menular kepada anaknya. Jadi anak yang soleh itu lahir dari orang tua yang soleh. Kemampuan orang tua itu kemudian menerima segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan cuma dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan, ya, sampai hal-hal yang tidak menyenangkan dia menerima dengan baik, artinya bersabar atas segala ujian-ujian tersebut, sampai kemudian apapun yang diperintahkan, sampai tadi part 1 misalkan tadi Ismail disuruh sembelih, part 2-nya misalkan sudah punya anak, waktu itu Ismail masih kecil kan, sudah punya anak, ya, anaknya masih lucu-lucunya, masih kecil, tapi Allah suruh Ibrahim meninggalkan anaknya. Rabbana inni askantu, dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku pasrahkan anakku dekat dengan Baitullah, padahal di situ tidak ada makanan, ya kan? Nggak ada makanan, tempatnya gersang, dekat dengan apa, biwadin, ya, wadin itu semacam danau, ya, dekat dengan tempat itu. Makanan nggak disiapkan sama Ibrahim karena memang nggak ada, ya, ditinggalin tuh. Ketika ditinggal, apa yang disampaikan oleh Siti Hajar itu? Ya, misalkan Siti Hajar manggil Beb gitu ya ke Ibrahim, Beb, dia nggak nengok juga, Beb gitu, nggak nengok juga. Yang terakhir Beb, baru dia nengok. Saking nggak teganya dia nengok. Kemudian Hajar ngomongnya gimana? Kalau ini memang perintah Allah, kamu pergi saja. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan aku dan keluarga. Allah nggak menyia-nyiakan kami. Itu kualitas Ibrahim seperti itu, sehingga memiliki seorang istri yang juga luar biasa. Itu ada korelasi, ada hubungan yang sangat erat. Berarti kualitas seorang suami dengan ketaatan kepada Allah luar biasa seperti itu, dengan kesabaran yang luar biasa itu menjadi keteladanan bagi Siti Hajar sendiri. Nah, berarti teman-teman sekalian, ya, kualitas istri itu tergantung kita sebagai seorang suami. Kualitas anak itu tergantung kita. Ya, bahkan ujian itu bisa datang dalam dua tipe kepada kita melalui anak. Ya, anak misalkan kita udah bagus nih, anak diujinya misalkan anaknya nakal gitu ya. Ada dua sebab. Pertama, memang Allah mau uji kita. Yang kedua, bisa saja kenakalan anak itu berangkat dari ketidaksolehan kita. Itu dua sebab itu. Ya. Kenapa kemudian saya mengatakan bahwa ujian itu datang pada ketidaksolehan anak itu disebabkan oleh orang tua yang tidak, orang yang soleh, orang tuanya soleh tapi anaknya tetap nggak soleh misalkan, itu ujian. Ya, karena memang kita melihat dalam kehidupan yang real ada orang-orang soleh yang juga diuji lewat anaknya yang nggak soleh. Apa kurang soleh misalkan? Ya, misalkan siapa? Nabi Nuh, diujinya anaknya nggak taat sama dia kan? Ya, sampai kemudian ditinggalkan oleh Nabi Nuh. Ya, umatnya malah yang lebih mendengarkan, anaknya sendiri nggak dengarkan misalkan. Apa kurang soleh misalkan Nabi Ayub, sampai anaknya juga meninggalkan beliau ketika Allah uji dengan penyakit waktu itu. Berarti ada part, ya, ada bagian di mana kita itu bisa saja diuji padahal kita soleh gitu. Tapi ada bagian disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, itu ternyata ujian yang datang pada anak, di mana anak itu nggak soleh misalkan, itu disebabkan oleh ketidaksolehan orang tuanya. Jadi nyambung teman-teman, jangan dikira nggak nyambung. Kalau kita nyari rizki halal, anak kita bisa jadi baik, berkah. Itu bukti keberkahan dari rizki yang kita peroleh itu. Nah, kembali kepada cerita tadi, ya, Siti Hajar itu mengatakan begitu. Kalau ini perintah Allah, berangkat saja, maka Allah nanti tidak akan menyia-nyiakan kami yang ditinggalkan. Padahal saat itu tidak ada apa-apa. Coba jenengan ninggalin istri
Ya, Mas Pur nih ninggalin istrinya, nggak dikasih makan, nggak dikasih skincare, marah-marah nggak kira-kira? Marah. Tidak ya, oh istrinya solihah berarti. Ya, marahnya luar biasa itu, misalkan zaman ini itu. Tapi lihat bagaimana ketawakalan yang dicontohkan oleh Ibrahim, karena ini memang perintah Allah. Juga ketawakalan siapa? Ketawakalan istrinya. Nggak usah tanya Ismail lah, Ismail masih kecil gitu, dia belum bisa apa-apa waktu itu. Ketawakalan yang dimiliki oleh istrinya. Perhatikan cara Allah memberikan rezeki, teman-teman. Ketika air dibutuhkan oleh Hajar, oleh Ismail yang saat itu menangis. Ismail kan nangis kan? Oh, nangis dia. Minta air, kira-kira begitu, atau minta makan lah gitu ya. Kemudian yang dilakukan oleh Hajar apa? Dia lari kecil yang kita sebut dengan sa'i itu dalam manasik haji, dari Sofa ke Marwah. Lari dia. Sampai 7 kali dia. Sampai itu akhirnya menjadi syariat atau menjadi manasik haji yang dilakukan oleh umat Muhammad SAW sampai kita hari ini. Ketika dia lari-lari ke Sofa dan Marwah, air itu munculnya di mana? Di kakinya Ismail. Kenapa air nggak muncul di Sofa? Kenapa air nggak muncul di Marwah? Itulah cara kita bertawakal kepada Allah, teman-teman. Ya, tawakal kita yang benar kepada Allah, Allah memberikan kemudahan itu dengan cara Allah. Dan yang luar biasa, air itu zam-zam itu kan artinya kumpul. Sampai hari ini air itu nggak habis-habis dinikmati oleh umat manusia sedunia, umat Islam sedunia. Maka rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan ngucur kepada kita nggak habis-habis kalau tawakal kita benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil, bahkan ketika beliau mau dibakar itu kan, ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil, kami pasrahkan semuanya kepada Allah sebagai wakilnya. Itu ya. Ya, kita ikhtiar saja semaksimal mungkin cari nafkah, sholat jangan ditinggal, selebihnya jangan khawatir, rizki Allah yang atur. Ya, nggak usah nyarinya tuh, nggak usah, wah gajinya kurang. Jangan itu yang harusnya dicari. Kalau kita mau mencari konsep tawakal yang benar, yang dicari tempat tersebut bisa nggak mendukung saya untuk ibadah kepada Allah. Kalau tempat tersebut udah memudahkan kita untuk ibadah, sholat kita nggak repot misalkan dan sebagainya, itu udah rizki yang luar biasa yang dapat memudahkan keberkahan itu datang dalam rizki kita. Jadi jangan teorinya tuh jangan berpikir kepada hartanya, gitu. Karena tidak selalu harta itu bisa memberikan kebaikan buat kita, bahkan bisa saja, ya, itu membuat kita lupa kepada Allah. Tapi kalau keberkahan yang kita cari pada rizki kita, maka bisa saja, ya, Allah berikan tambahan rizki dari tempat-tempat yang tidak disangka-sangka. Sekarang kalau anak soleh, bukankah itu rizki terbesar, teman-teman? Kalau istri solihah, bukankah itu istri terbesar? Apa istri terbesar lagi? Rizki terbesar. Itu kan rizki terbesar, ya kan? Coba Mas Imam udah tinggal namanya imam, tinggal cari istrinya, ya, biar nambah tuh jadi imam beneran gitu ya. Ya, sayang ya, rizkinya banyak dianggur-anggurin itu. Teman-teman sekalian, ya, ini masalah waktu ya, biar nggak terlalu panjang. Ya. Ya, makanya kita kalau perhatikan, ya, pada ayat yang kedua nih, ayat yang 125, teman-teman, ya, ini kan Allah mengatakan wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Di sini pada ayat 125 pada sababun nuzulnya disebutkan begitu, teman-teman. Jadi kan ini tempat di mana Ibrahim itu pernah berdiri untuk membangun Ka'bah, akhirnya sampai untuk mengenang sisi keteladanan beliau ini, ya, di mana Ka'bah kemudian menjadi kiblat bagi kita untuk ibadah, gitu ya. Itu sampai, teman-teman, dalam syariat itu, kalau kita sudah melakukan tawaf 7 kali itu,
Selesai tawaf itu sunnahnya kita sholat sunnah 2 rakaat di makom Ibrahim. Nah ini ayatnya. Ya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, maka jadikanlah tempat ya makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat kamu. Ya, keteladanan yang luar biasa atau sisi keistimewaan yang dimiliki oleh Ibrahim sampai pada di mana Ibrahim pernah berdiri di tempat itu. Maqam Ibrahim itu artinya tempat atau posisi di mana Ibrahim pernah berdiri membangun Ka'bah di situ dengan Ismail dibantu. Ya. Kemudian Allah mengatakan wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifina wal 'akifina waruk'is sujud. Nah, kemudian ya Allah mengatakan kepada Ibrahim dan Ismail antahira baiti lit-taifina wal, agar membersihkan rumah ini sebagai tempat apa? Sebagai tempat tawaf, sebagai tempat i'tikaf, sebagai tempat ruku dan tempat sujud. Bentuk membersihkan ini maksudnya salah satunya adalah membersihkan dari sesembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggantinya dengan tawaf, dengan i'tikaf, ruku dan sujud kepada Allah. Terakhir, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan. Ternyata yang tadinya kondisi dalam sejarah kita baca itu bahwa Saudi misalkan atau kota sekitar Mekah itu gersang sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, maka atas doa Ibrahim ini teman-teman. Ya, wa idh qala Ibrahim berkata rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadikanlah negeri ini negeri yang amina, yang aman. Ya, di dalam tafsir disebutkan ya. Tafsirnya begini menyebutkan za amina wa qad ajaba Allahu du'aahu faja'alahu haraman la yusfiku fihi damu insanin wa la yudlam fihi ahadun wa la yusadu sayduhu wa la yukhtala khalahu. Jadi Allah mengabulkan doa Ibrahim sampai ya Makkah ini negara yang aman. Ya. Bahkan tidak boleh atau diharamkan di sana disebut menjadi Masjidil Haram atau haram, disebut haram itu karena diharamkan di sana ya tertetesnya atau keluarnya darah ya atau terjadinya pertumpahan darah ya, tidak boleh terjadi kezaliman di sana ya dan seterusnya. Maka upaya diantaranya oleh pemimpin Saudi sampai hari ini adalah menjadikan syariat Islam sebagai hukum, walaupun kita melihat hari ini juga terjadi banyak kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah ya. Banyak hal lah ya yang terjadi, kekurangan-kekurangan di masa sekarang. Warzuq ahlahu minas samarat ya. Saat itu kondisinya nggak ada makanan, nggak ada minuman ya. Tapi dari Taif kemudian dari Syam dibawa sampai akhirnya di sana ada makanan dan minuman. Cara Allah memberikan kemudahan akses bagi orang-orang di sana untuk mendapatkan makanan misalkan dan minuman misalkan ataupun makanan-makanan yang lain. Warzuq ahlahu minas samarat, Allah mudahkan tumbuh pada penduduknya itu adalah buah-buahan ya. Bisa saja akses mudah itu tidak hanya diperoleh dari negeri itu sendiri, tapi datang makanan dengan bentuk impor misalkan, tapi mudah aksesnya. Makanya kalau kita bicara tentang surat Quraisy misalkan ya, yang berkaitan dengan masalah atau dalam surat Al-Fil ya, ketika ada proses ingin menghancurkan Ka'bah di masa itu, sebenarnya itu bukan cuma persoalan agama, bahkan bisa jadi bukan persoalan agama yang muncul. Yang lebih muncul itu adalah persoalan ekonomi, di mana waktu itu di masa itu memang Ka'bah itu menjadi apa? Menjadi pusat perdagangan. Ya, pusat perdagangan. Maka bisa saya pastikan bahwa peperangan yang terjadi hari ini itu bukan persoalan agama
100% bukan persoalan agama, tapi persoalan ekonomi. Ya, Amerika ingin membuat hancur Cina dengan cara akses minyak itu melalui Iran diputus, kan seperti itu. Ya. Itu ya. Dan terbukti sekarang ya, kemudahan makanan pada, atau Allah memberikan ya bumi Mekah ini di bumi yang akses makannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syaratnya teman-teman. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya, makanya teman-teman sekalian, ya, kalau kita sebagai suami sendirian taat misalkan, soleh misalkan, itu pengaruhnya saja luar biasa terhadap keluarga. Apalagi kalau kesolehan itu kita lakukan bersama. Ayahnya soleh, anaknya soleh, orang tuanya soleh, ya istrinya solehah, istrinya bukan soleh ya, istrinya solehah, gitu ya. Maka pasti teman-teman, setiap doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kesolehan itu teman-teman, ini kesolehan seorang pribadi Ibrahim loh. Seorang pribadi Ibrahim yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keamanan kota Mekah, untuk mudahnya akses makanan pada kota Mekah atau suburnya kota Mekah misalnya. Itu Allah berikan semuanya. Iya kan? Apalagi kalau kita punya negeri, punya negara ini juga sama, beriman semuanya sama Allah, taat sama Allah. Ya pasti pengaruhnya besar terhadap penduduknya. Bukan cuma MBG-nya yang gratis, sekolahnya gratis sampai kuliah. Kalau memang dikelola secara benar, ya masyarakatnya nggak sulit cari kerja. Itulah keamanan, kemakmuran, kemudahan dan lain sebagainya diberikan oleh Allah lantaran kita ya punya profil atau punya pribadi seperti yang dicontohkan oleh Allah melalui sosok Ibrahim alaihi salam ini. Hadirin rahimakumullah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nah, waktu yang membatasi kita semua, ya semoga Allah senantiasa ya memberikan kita taufik, ya. Kita sudah ikhtiar nih teman-teman sekalian, kita sudah ikhtiar untuk baik, ya, sudah ikhtiar untuk baik, untuk menjadi orang yang saleh, orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita juga mendapatkan kemudahan untuk terus menjadi orang baik insyaallah, ya, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma waffiqna bis salihin, Allahumma alhiqna bis salihin insyaallah. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita semua dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, kita memasuki acara tanya jawab. Apabila teman-teman ingin bertanya soal di luar tema pun tema, monggo saya berikan 3 pertanyaan terlebih dahulu dengan mengangkat tangannya. Monggo. Ada yang mau bertanya? Rizky? Oke. Siapa? Masnya? Ada lagi? Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Ustaz, perkenalkan Ane Zaki dari Sejong. Mungkin ada 2 pertanyaan dan masih berkaitan gitu. Kalau saya pahami gitu dan pernah saya dengar bahwa mimpi itu dalam Islam terminologinya kalau nggak salah ada 3. Ru'ya sodiko, kabar baik, mimpi baik, kemudian mimpi buruk, sama mimpi yang itu berangkat daripada pikiran kita.
Kalau yang mimpi baik mungkin ya berupa petunjuk, kabar baik dari Allah. Kalau yang mimpi buruk yang dari setan, yang biasanya mencemaskan, membuat kita khawatir dan seterusnya. Nah, dalam teks tadi mungkin kita bicara tentang Itu masih mentah itu. Nabi Ibrahim gitu. Bagaimana Nabi Ibrahim itu bisa menangkap bahwa mimpi yang akhirnya dianggap perintah dari Allah itu adalah sebuah perintah gitu. Sedangkan ya mungkin kalau tadi saya mengenal terminologi mimpi buruk juga gitu yang akhirnya mencemaskan, dan saya kira ketika mungkin kalau saya di posisinya Nabi Ibrahim, saya bisa menangkap ini mimpi berangkat dari setan gitu, karena mencemaskan dan membuat kita takut. Ya mungkin apakah terminologi mimpi ketika itu ya mungkin berbeda dengan hari ini, yang mungkin saya tadi pahami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin dalam konteks istikharah yang akhirnya mungkin keyakinan ataupun kabar daripada jawaban istikharah itu bisa berangkat dari mimpi. Mungkin ya teman saya lagi cari jodoh dan seterusnya gitu kan, lagi menetapkan keyakinan apakah seorang ini apakah bisa diyakinkan untuk jadi seorang istri atau pasangan kita. Itu bagaimana menangkap sinyal tersebut gitu, dalam konteks mimpi ya. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Monggo, masuk nih. Oke, monggo. Kenalkan, saya Iqbal dari Seoul. Mau bertanya Ustaz, di saat Nabi Ibrahim itu kesulitan dan juga beliau berdoa, itu di surat Al-Baqarah itu beliau berdoa tidak spesifik untuk keluarganya sendiri, tidak spesifik untuk dirinya sendiri, tapi dia memikirkan lingkungannya, penduduknya, dan juga secara menyeluruh gitu. Mengapa Nabi Ibrahim ini tidak berdoa untuk keselamatan anaknya misalnya, atau untuk supaya keluarganya bisa hidup sejahtera, tapi beliau berdoa untuk negara, untuk tempat yang beliau tinggal, seperti itu. Baik, yang pertama gini ya. Mimpi orang soleh itu kemungkinan solehnya seperti Ibrahim ya, bukan kayak kita ya. Solehnya kayak Ibrahim ya, yang hari-harinya itu nggak dikotori oleh dosa, oleh maksiat gitu ya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, beliau itu adalah kekasih Allah gitu ya. Kita menyebut dengan sebutan Khalilullah ya. Ibrahim itu adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Waliullah ya, waliullah yang sejati gitu ya. Bukan orang yang ngaku-ngaku sebagai wali gitu ya, tapi memang waliullah gitu ya. Itu bisa kita bayangkan, berarti mimpinya hampir nggak mungkin itu dipengaruhi oleh setan. Hampir tidak mungkin, walaupun kemudian secara manusiawi gitu ya, secara manusiawi efek orang itu dari mimpi tersebut kemudian ketika mendapatkan info dari Allah Subhanahu Wa Taala ternyata cukup membuat dia itu merasa galau lah gitu ya, dapat anak gitu misalkan begitu. Tapi bentuk kegalauannya itu ditutupi oleh keyakinan bahwa ini adalah semua perintah Allah memang gitu. Sampai Ismail saja mengatakan hal itu gitu. Kalau memang ini perintah Allah maka lakukan ayahku. Jadinya dua-duanya ini pun, dua anak ini pun atau bahkan sama istrinya juga
sangat menerima perintah itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu itu ya ataupun perintah itu, ayat itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya misalkan seperti itu. Tentu sekali lagi klasifikasinya kesolehan yang dimiliki oleh Ibrahim itu tidak sekelas dengan kesolehan kita ya. Ya, sehingga kalau kita tuh bisa saja mimpinya karena pengaruh apa kita itu ya. Sebelum tidur nonton apa gitu kan, kemudian mimpi kan gitu kan. Kita itu pengaruh itu gitu. Nah, Ibrahim tidak. Ya, jadi bisa dipastikan inilah ru'yah shadiqah yang didapatkan oleh beliau seperti itu. Ya. Itu ya, jadi untuk mengklasifikasi mimpi Ibrahim itu masuk pada wilayah yang mana, kita bisa bilang bahwa ya ini memang adalah produk ketaatan Ibrahim juga gitu ya. Produk ketaatan Ibrahim di mana di antara bentuk kualitas ketaatan kita kepada Allah itu memang salah satunya menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ujian itu gitu. Ya. Orang kalau sudah bisa masuk pada tahap-tahap itu, dan jangan dikira juga ketika ujian itu semakin besar pada kita, kebesaran ujian itu akan kemudian berkurang, tidak. Semakin tinggi kualitas keimanan kita, maka semakin berat juga ujian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada level Ibrahim, ya secara tauhid bisa saja kita ingin mengatakan begini, Ibrahim, kamu dulu minta anak 80 tahun misalkan, sekarang aku kasih anak itu. Nah setelah aku kasih anak itu, kamu tetap cintanya sama aku, jangan sama anak itu. Kira-kira begitu gampangnya ya. Kamu tetap cintanya sama Allah, kamu tetap taatnya sama Allah, hatta sampai aku suruh tinggalkan saja anak itu misalkan, bunuh saja anak itu misalkan, sembelih saja anak itu, maka lakukan, karena engkau harus tetap cintanya sama aku saja gitu. Secara tauhid kita bisa bilang kayak begitu gitu. Ya. Jadi itu ya yang pertama. Yang kedua ya, istikharah itu sebenarnya part ya, bagian ya. Kalau saya bilangnya begitulah. Ya. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana Ibrahim ya mendesain kehidupan dia ya. Itu coba perhatikan dah, selalu banyak dengan doa. Perhatikan itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in misalkan. Sekarang juga dengan doa banyak. Jadi termasuk nabi yang banyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat begini dalam part ini ya. Bukan pada menunggu mimpinya sebenarnya. Di mana bisa saja mimpi itu menjadi bagian di mana Allah memberikan petunjuk. Tapi tidak selalu lewat mimpi sebenarnya. Tapi coba bagaimana Ibrahim selalu meminta apapun kepada Allah atau mendesain kehidupan dia secara duniawi itu untuk anak dan keluarganya selalu dimulai dengan doa. Berarti tingkat kepasahan Ibrahim itu kepada Allah luar biasa teman-teman. Jadi bukan kita tuh kebanyakan kan usaha dulu baru Allah gitu kan. Tidak, Ibrahim tidak mencontohkan itu kepada kita. Allah dulu baru usahanya. Gitu. Ya maka kalau menurut saya gak usah sibuk dengan istikharah. Cari jodoh juga gak usah sibuk, tenang aja, Allah tentukan jodoh kita. Yang paling penting itu adalah perbaiki diri kita. Gitu. Karena orang soleh, anak yang soleh itu dipilih. Jadi ada orang tuh ya, dia tuh curhat sama seorang ustadz. Ustadz, bagaimana cara punya anak soleh? Ya, anaknya udah usia 10 tahun gitu misalkan, istrinya udah dinikahi sekian lama gitu misalkan. Jawaban ustadz itu, memulai anak soleh itu dari memilih istri yang solihah gitu. Telat kamu berdoa minta soleh, sedangkan istri kamu belum solihah misalkan. Jadi memulainya itu saya kira bukan pada bagian salat istikharah, itu hanya upaya kita saja sebenarnya di saat kita mengalami kebingungan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya seharusnya Allahnya dimulai sejak awal, kedekatan kita sama Allah ya, dan seterusnya.
Saya juga pernah lah mengalami fase-fase itu kan. Ya, udah dicarikan teman, saya juga nggak nyari sendiri saya. Walaupun saya sadar saya lumayan lah saya. Tapi ternyata saya nggak nyari sendiri gitu. Apa filosofinya? Kenapa saya nggak cari sendiri? Karena manusia itu kecenderungan pada syahwatnya lebih tinggi, nafsunya lebih tinggi. Walaupun boleh saja. Tapi saya merasa saya kalau nyari sendiri pasti saya melihatnya lebih kepada kecantikannya. Makanya teman saya yang bantu carikan, dan dia pasti akan carikan sesuai dengan kualifikasi saya atau kualitas saya. Teman saya yang mencarikan saya. Gitu. Kemudian ketika sudah dapat satu, apakah tidak kemudian yang belakang muncul itu dengan kualifikasi yang menurut kita secara duniawi lebih hebat dibanding perempuan yang ditawarkan kepada teman saya yang sebelumnya. S2 Jerman. Oh itu. Saya diam aja. Tapi saya sudah yakin dengan yang pertama. Gitu. Karena bisa jadi itu semua adalah hanya gangguan-gangguan saja gitu. Nah, baru pada posisi itu di saat kita merasa semuanya baik, bisa saja kita kuatkan dengan istikharah gitu. Ya, istikharah kita minta sama Allah. Jalannya bisa melalui mimpi. Tapi bisa saja jalannya tidak selalu lewat mimpi. Ya, kemudahan akses yang Allah dapatkan itu pada posisi yang atau pada pilihan yang kita mau pilih itu lebih mudah. Itu termasuk bentuk ya, kemudahan pada pilihan yang kita inginkan. Maka kalimatnya kan Allahumma inni astakhiruka. Ya Allah, pilihkan padaku. Ya. Pilihan yang terbaik tentunya. Kalimat kan begitu. Allahumma inni astakhiruka min fadlika, dari keutamaan dan seterusnya. Itu ya yang lagi galau cari jodoh ya. Galau terus. Kalau saya nentukan tahun dulu tuh, tahun sekian saya harus nikah. Itu saya orangnya. 2000 usia 25 saya harus nikah. Itu saya. Itu problemnya kenapa nggak nikah-nikah, cuman istikharah doang, karena dia sendiri nggak punya keberanian untuk menentukan itu. Gitu. Makanya kalau ada orang yang tanya, kapan kamu nikah? Tahun depan saya nikah. Ya. Mana buktinya? Saya sudah bikin undangan. Gitu. Usia 25 saya harus nikah. Saya begitu. Ya, pulang dari kuliah saya ke Indonesia, saya bilang sama bapak saya mau nikah. Kamu punya apa? Ya ini saya, kata saya. Saya nikah gak punya modal, jujur 100% saya gak punya modal. Cuman punya $100 waktu itu. $100 di zaman itu dapat berapa itu? Sekarang lagi tren nikah di KUA saja. Nah, biar minimalis katanya. Jadi gitu buat teman-teman ya. Saya cuman sederhana waktu itu mikirnya. Saya masih kuat puasa, apa saya kemudian nggak kuat puasa lagi gitu. Karena pilihannya itu kan cuma dua teman-teman, dalam taat atau dalam maksiat, kan begitu doang. Pilihan hidup kita tuh begitu doang sebenarnya. Kalau kita mau ya agak sedikit ketat dalam beragama itu begitu. Pilihannya cuma dua saja, dalam taat atau dalam maksiat. Kalau kita bisa tetap taat tanpa menikah, silahkan. Tapi kalau kemudian membuat kita semakin tergelincir kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil opsi misalkan kita berpuasa sudah tidak mungkin, ya sudah, nggak ada jalan lain, menikah segera. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farji. Menikah itu lebih menenangkan dibanding kita membiarkan jadi kita jomblo terus dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini banyak kan udah nikah ditinggal juga ya. Kasihan deh. Bawalah kemari.
Lagu saya ini. Terakhir ya. Doa Ibrahim kok nggak spesifik ya untuk keluarga saja. Inilah tipe-tipe aulia, tipe-tipe kekasih Allah, tipe-tipe orang yang hidupnya itu hampir selesai dengan urusan dunianya, urusan dirinya, urusan keluarganya. Ya. Tipenya seperti ini, lebih berpikir orang lain, lebih berpikir, ini gampangnya begitu ya, kita melihat dalam variabel kehidupan kita yang real ya, yang nyata gitu ya. Inilah tipe-tipe orang yang selesai dengan dunianya, selesai dengan dirinya sebenarnya. Makanya kita bisa mudah begitu bermanfaat buat umat itu kalau kita selesai dengan diri kita dan keluarga kita sebenarnya. Ya. Tapi ingat, doa yang disampaikan Ibrahim untuk umatnya, katakan seperti itu kan akhirnya nyampe juga buat keluarganya. Walaupun tidak semua doa-doa yang disampaikan itu terkait untuk umatnya semua. Misalkan tadi, Rabbana inni askantu, aku tempatkan keluargaku di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Tapi dia di antara doanya kan juga mengatakan pada ayat setelahnya itu tentang bagaimana Ibrahim meminta keluarganya itu menjadi ahli salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu memang nggak spesifik yang hubungannya dengan sifatnya kemakmuran, harta yang banyak dan lain sebagainya pada keluarga Ibrahim. Karena Ibrahim sadar, inilah letak cara kita berdoa ya. Berdoa itu jangan mendahulukan kebutuhan, teman-teman. Kita kebanyakan mendahulukan kebutuhan kita. Seharusnya yang paling inti itu adalah pada tingkat ya kemampuan kita atau keistiqomahan kita dalam melakukan setiap kebaikan itu. Makanya Ibrahim misalkan meminta kepada keluarganya, bukan anaknya nanti misalkan kaya, bukan misalkan anaknya kemudian dimudahkan secara materi, bukan. Tapi pada hal-hal yang sangat prinsip, salah satunya itu adalah sholat. Karena kalau orang sholatnya benar, masalahnya diurus sama Allah. Ya. Bukan kita yang menyelesaikan masalah ya, pada prinsipnya ya. Yang menyelesaikan masalah itu Allah. Yang carikan jodoh itu Allah. Yang mudahkan rezeki kita itu Allah. Semuanya Allah sebenarnya. Kita disuruh mendekat saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu variabel kita mendekat kepada Allah itu adalah dengan cara sholat. Itu ya mas, itu ya Mas Iqbal ya. Jadi ya kenapa Ibrahim kok doanya seperti itu? Ya memang seharusnya ya doa itu arahnya lebih kepada hal-hal yang fundamental dulu di dalam kehidupan. Sholat yang benar, anak solih dan solihah misalkan dan seterusnya. Ya, adapun hal-hal yang sifatnya keduniaan itu, ya itu sebenarnya mengikuti. Ya. Kenapa Allah mengatakan begitu teman-teman? Kenapa Allah mengatakan begitu? Wala tansa nasibaka wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita disuruh cari akhirat dulu sama Allah. Baru Allah bilang jangan lupa terhadap dunia. Kenapa begitu? Karena kita kebanyakan mikirinnya dunia. Bukan akhirat. Iya kan? Karena kita kebanyakan mikirinnya dunia bukan akhirat. Itu sifat manusia seperti itu, umum. Semuanya termasuk saya itu umum seperti itu. Problematika dalam keluarga yang paling menonjol apa? Ekonomi. Iya, itu nggak bohong. Ya walaupun kita jarak jauh transferannya aman ya istri tenang. Ya, iya gak Mas Bekti gitu ya. Setahun baru ditengok misalkan, tapi transferannya aman, istri tenang. Karena memang problem pertama masalah ekonomi gitu. Itu ya teman-teman sekalian, saya kira cukup. Ada lagi? Cukup ya?